Hai anak-anak, bertemu lagi kali ini dengan Miss Roma. Miss Roma tetap selalu berdoa anak-anak sehat selalu. Salam sayang dari Miss Roma buat kalian semua. Seperti ada pepatah mengatakan, walaupun jauh di mata, tapi kalian tetap di hati Miss Roma. Nah, anak-anak, kali ini kita mau belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah. Minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian rumah. Nah, kali ini Miss Roma akan menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Oke? Ya, kita mau coba membuka modulnya ya. Nah, sekarang anak-anak udah pegang modulnya. Miss Roma akan menjelaskan satu persatu tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian ya. Udah buka modulnya? Coba buka anak-anakku halaman 59. Nah, di situ ada bagian E-nya adalah ruangan dalam rumah dan juga kegunaannya. Ternyata ruangan di dalam rumah itu ada juga kegunaannya sama dengan minggu lalu Miss Roma menjelaskan tentang bagian-bagian rumah dan kegunaannya. Nah, rumah itu terdiri dari ruangan-ruangan loh. Nah, dan tiap-tiap ruangan itu fungsinya, kegunaannya berbeda-beda. Nah, yuk kita mau intip apa saja sih kegunaan tiap ruangan yang ada di rumah kalian? Yuk kita intip yuk. Nah, ruangan yang ada di dalam rumah itu ada garasi, ada teras, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada dapur, ada kamar tidur, kamar mandi dan WC, dan ada gudang, ada juga tempat jemuran, dan ada taman. Baiklah anak-anakku, Miss Roma akan menjelaskan satu persatu kegunaan tiap ruangan yang ada di dalam rumah tadi yang sudah Miss Roma jelaskan. Nah, yang pertama itu garasi. Nah, garasi itu apa ya? Garasi itu adalah tempat menyimpan kendaraan mobil dan motor. Pasti di rumah ada garasi ya. Papa menyimpan motor dan mobilnya di garasi. Nah, garasi itu nak ya, bisa letaknya bisa di samping rumah. Bisa juga garasi itu letaknya di depan rumah. Nah, yang kedua adalah teras. Apa ya teras? Nah, teras itu nak letaknya di depan rumah. Nah, di depan rumah biasanya mama meletakkan kursi, meja di depan rumah sambil santai-santai. Di teras juga kita sambil santai-santai bisa manggil Mang Cuangki, Mang Cuangki, Mang Cuangki atau Mang Baso. Nah, jadi teras itu gunanya untuk santai-santai, berkumpul keluarga. Dan di teras juga kan kita bisa melihat taman, yaitu tanaman yang ditanam mama di depan teras. Nah, dan biasanya anak-anak suka ya bermain di teras kan. Nah, yang ketiga adalah ruang tamu. Apa sih ruang tamu fungsinya? Nah, ruang tamu itu fungsinya adalah untuk menerima tamu dong. Misalnya kalau Miss Roma datang ke rumah kalian, pasti ke ruang tamu dong. Nah, jadi misalnya tamu papa, tamu mama datang, pasti kita mempersilahkannya di ruang tamu. Dan ruang tamu ini berada di bagian depan dalam rumah ya. Nah, biasanya di ruang tamu itu ada meja atau
sofa atau kursi ya di ruang tamu itu ya sayang ya. Nah, ruang keluarga. Pastilah kalau ruang keluarga itu gunanya untuk kita kumpul keluarga. Misalnya kakek, nenek, om, tante, atau teman dekat pasti kumpulnya di ruang keluarga ya. Nah, di ruang keluarga kita juga bisa santai-santai loh sambil nonton televisi bersama dengan keluarga. Nah, di ruang keluarga juga suka dibuat karpet ya untuk bisa nyantai-nyantai. Nah, ruang makan. Apa ya gunanya ruang makan? Ya pasti dong untuk makan. Masa ruang makan untuk bobo yang gak bener. Nah, ruang makan itu digunakan untuk keluarga makan bersama. Dan di ruang makan itu juga ada kursi makan, meja makan, dan setiap masakan, misalnya mama siap masak dan dihidangkan di meja makan. Nah, yang ketujuh tuh dapur. Apa sih gunanya dapur? Yang pasti, yang jelas dapur itu gunanya untuk mama memasak. Ya, di dapur itu ada kompor dan juga ada alat-alat masak lainnya. Ada juga kulkas dan ada untuk mencuci piring wastafel dan juga ada lemari piring dan gelas untuk menyimpan segala peralatan masak mama. Jadi dapur juga harus selalu bersih. Kamar tidur. Apa sih gunanya kamar tidur? Pasti untuk bobo dong, untuk tidur dong, untuk istirahat dong. Nah, di kamar tidur juga biasanya ada sih di mama meletakkan meja belajar ya untuk anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Nah, di kamar tidur itu biasanya ada tempat tidur dan ada bantal dan juga ada pasti guling. Bahkan anak-anak pasti deh di kamar tidurnya ada mainan, ada boneka untuk temannya bobo. Nah, di ruang tidur juga ada lemari pakaian untuk meletakkan barang-barang atau baju-baju, barang-barang pribadi kalian ya, diletakkan di lemari pakaian. Dan ingat, di kamar tidur kalian, di ruang tidur harus bersih. Jangan dong berantakan. Harus selalu dirapikan. Nah, kamar mandi dan WC. Kamar mandi gunanya untuk pasti untuk mandi ya dan juga buang air. Nah, di kamar mandi itu ada bak air. Bak air itu gunanya untuk menampung air. Kalau kalau kita mau mandi dan juga ada kloset. Nah, apa ya kloset? Kasih tahu dong. Kloset untuk kita tempat membuang air besar dan buang air kecil. Dan di kamar mandi juga terdapat perlengkapan mandi. Misalnya ada sabun, ada odol, ada sikat gigi, ada pasta gigi. Dan kamar mandi itu selalu harus bersih. Dan bak air juga harus sekali seminggu harus dikuras. Apalagi lantainya loh. Lantainya tidak boleh licin. Bahaya kalau lantai kamar mandi licin. Ya nak ya. Nah, gudang. Nah, gudang apa sih gudang fungsinya? Tentu gudang sebagai gunanya untuk menyimpan barang. Menyimpan barang yang tidak terpakai lagi. Misal mama udah bosen nih dengan barang-barang yang ada di rumah. Biasanya masih sayang, nggak pengen dibuang. Mama menyimpannya di gudang. Bahkan mainan-mainan kalian ya, yang sudah
Kan kalian waktu kecil nih disimpan mama, simpannya di gudang. Jadi fungsi dari gudang adalah untuk menyimpan barang-barang bekas atau barang-barang yang tidak terpakai lagi. Tempat jemur. Pakaian yang sudah dicuci harus dijemur. Jemuran itu berguna untuk menjemur pakaian yang tadi yang sudah dicuci. Supaya apa dijemur? Ya supaya cepat kering dong. Ya, dan tempat jemur itu biasanya ada di halaman belakang rumah. Ada juga sih orang membuat tempat jemur itu di samping. Tapi sekarang mama suka membuat jemuran di atas ya, di lantai atas. Kenapa? Di samping aman dan juga cepat kering kalau menjemurnya di atas. Nah, taman. Taman biasanya letaknya di depan rumah ataupun di belakang rumah ya. Anak-anak bisa juga sih ada juga taman di samping rumah. Nah, taman adalah tempat untuk menanam pohon dan bunga. Dan taman juga gunanya sebagai sumber udara segar bagi kita. Karena dengan adanya taman, udaranya pasti sejuk dan segar. Nah, udara sejuk dan segar baiklah untuk kesehatan. Baiklah anak-anak itu sayang, Miss Roma sudah menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah ya. Tadi ada beberapa ya sayang ya. Nah, dari penjelasan Miss Roma anak-anak pasti sudah mengerti ya. Nah, nanti kita coba lagi. Miss Roma akan membuat lembar kerja ya buat kalian ya. Tetap semangat ya. Nah, Miss Roma selalu berdoa supaya anak-anakku sehat selalu. Miss you, honey.